Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2 yaitu tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Yang pertama kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan pernapasan pada manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan pernapasan pada manusia ada 3. Yang pertama yaitu faktor fisik. Contoh faktor fisik yaitu terdapat kelainan bawaan sejak lahir pada organ pernapasan sehingga perlu bantuan alat pernapasan. Misalnya yaitu adalah seorang bayi prematur. Karena bayi prematur itu organ-organnya belum sempurna, termasuk organ pernapasan, oleh karena itu perlu bantuan alat pernapasan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Faktor penyakit dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti tuberkulosis atau TBC, flu, bronkitis, pneumonia, asma, emfisema, dan juga kanker paru-paru. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan disebabkan lingkungan yang kotor dan pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap rokok, asap pabrik, dan juga asap kendaraan bermotor. Penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama yaitu flu atau influenza. Flu disebabkan oleh virus influenza yang dapat menular melalui udara. Gejala flu antara lain tenggorokan sakit, selera makan hilang, pegal pada persendian, batuk, sakit kepala, dan juga demam. Kemudian cara mencegah penyakit flu antara lain menjaga pola makan, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Penyakit yang kedua yaitu bronkitis. Bronkitis disebabkan oleh alergi, bakteri, jamur, virus, ataupun zat-zat kimia. Gejala dari bronkitis antara lain cepat lelah, kemudian sakit atau nyeri pada bagian dada, hidung tersumbat, sesak napas, tenggorokan sakit, dan juga batuk berdahak. Biasanya batuk berdahak yang diderita oleh bronkitis biasanya berwarna hijau muda atau kekuningan. Kemudian, cara mencegah penyakit bronkitis antara lain menghindari asap rokok, debu, atau polusi, serta menjaga asupan gizi. Yang ketiga yaitu penyakit asma. Penyakit asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu debu atau udara yang kotor, kemudian udara dingin, alergi, dan juga kelelahan. Gejala asma antara lain dada nyeri, kemudian sesak napas, batuk, dan napas terasa berat saat malam hari atau saat udara dingin. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Nah, contoh alat inhaler itu seperti yang ada di gambar di samping kiri. Ada anak yang sedang menghisap inhaler. Inhaler ini berfungsi untuk memasukkan obat secara langsung ke dalam saluran pernapasan. Yang keempat yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, perhatikan gambar penyakit tuberkulosis berikut ini. Penyakit TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat berkembang biak dalam paru-paru. Nah, bentuk dari bakteri ini seperti cacing yang ada di gambar. Kemudian gejala TBC antara lain tidak nafsu makan, kemudian berat badan turun, mudah lelah, mengalami demam, dan juga berkeringat pada saat malam hari. Kemudian pengobatan TBC dapat dilakukan dengan pengobatan secara teratur dan rutin selama 6 bulan. Namun kalau pasien atau penderita TBC tidak rutin, maka akan dapat bertambah lama, yaitu 9-12 bulan. Penyakit yang kelima yaitu ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. ISPA disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu bakteri pneumococcus. Yang kedua yaitu ada rhinovirus, dan yang terakhir yaitu adenovirus. Gejala ISPA antara lain sakit di seluruh bagian tubuh, kemudian mudah lelah, batuk, tenggorokannya terasa sakit, hidung beringus, demam, sesak napas, dan juga menggigil. Pencegahan penyakit ISPA dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan seluruh tubuh, menjauhi rokok atau asap rokok,
mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C. Yang keenam yaitu pneumonia. Nah, pneumonia disebabkan oleh bakteri yang bernama Diplococcus pneumonia yang mengakibatkan terjadinya radang di bagian paru-paru. Peradangan tersebut menyerang alveolus, yaitu akibatnya alveolus dipenuhi dengan nanah dan juga lendir sehingga oksigen sulit berdifusi dengan darah. Pneumonia juga disebabkan oleh iritasi kimia seperti terlalu banyak minum alkohol. Yang ketujuh yaitu emfisema. Emfisema disebabkan oleh pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Gejala emfisema antara lain sulit bernapas atau sesak napas dan juga batuk kronis atau batuk yang berlebihan. Emfisema dapat dicegah dengan menghindari asap rokok dan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak enzim alfa-1 antitripsin. Yang kedelapan yaitu kanker paru-paru. Nah, perhatikan gambar berikut, ada gambar paru-paru yang sehat dan juga paru-paru yang terkena kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru, biasanya disebabkan oleh kebiasaan merokok. Sel-sel kanker akan terus tumbuh tidak terkendali dan lama-kelamaan akan menyerang seluruh bagian tubuh. Kanker paru-paru dapat dicegah dengan mengatur pola hidup seperti tidak merokok. Nah, setelah kita belajar mengenai penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan, sekarang kita akan belajar mengenai cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Ada beberapa cara untuk memelihara kesehatan organ pernapasan, antara lain yang pertama yaitu memakai masker, terutama memakai masker pada lingkungan yang kotor ataupun banyak kerumunan. Yang kedua, kita dianjurkan untuk menanam pohon karena semakin banyak pohon, maka oksigen yang ada di udara juga semakin banyak. Yang ketiga yaitu kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, kita harus makan makanan yang bergizi serta banyak mengandung vitamin. Yang kelima yaitu kita harus olahraga teratur. Kemudian yang terakhir yaitu kita tidak merokok. Nah, mungkin itu dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan dan pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.